Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat dan selamat datang di Media Kesmas. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Evita Nista Sherliana sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara podcast pada pagi hari ini. Podcast di mana kita akan mewawancarai narasumber yang ahli di bidangnya dan kita akan membahas seputar topik yang sangat menarik. Dengan mengangkat tema penurunan stigma pada salah satu penyakit menular yang ada di Indonesia. Pasti pada penasaran nih, kira-kira penyakit apa ya? Oke, sebelum kita menuju ke topik, pada podcast kali ini tentunya saya tidak sendiri nih. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan dosen mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan di IIK Bakti Wiyata. Saat ini, beliau menjadi Ketua 1 Persakmi di Kota Kediri mulai tahun 2019 hingga 2024 mendatang. Di mana Persakmi ini adalah Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kemudian, beliau juga menjadi anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, anggota Advertisi, Reviewer Journal of Public Health Research and Community Health Development di Universitas Airlangga dan Mahidol University, ASEAN Institute for Health Development. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman. Tentunya masih banyak lagi nih pencapaian dari beliau yang pastinya dapat menginspirasi kita semua. Baik, langsung saja kita sambut Ibu Dr. Reni Nugrahini, SKM MM MKes S ya? Iya. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi deh. Ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah nggak Ibu. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara podcast pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu nih Bu, tadi kan banyak nih ya keaktifan organisasi Ibu di luar kampus. Nah mungkin boleh nih Bu berbagi tips sharing bagaimana sih cara Ibu memanage waktu untuk menjadi dosen dengan keaktifan Ibu di luar organisasi kampus ini. Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya ya saya biasa aja sih, banyak juga yang lebih lebih banyak kegiatan ataupun posisi di beberapa organisasi di atas saya tuh lebih banyak gitu. Mungkin memang yang repot itu adalah ketika suatu kegiatan tuh berjalan bersamaan. Tapi sebenarnya seperti organisasi itu kan kegiatannya tidak setiap hari ya, tapi insidental. Sehingga sebenarnya bagaimana memanage waktu ya dengan cara prioritas sih. Jadi mana yang harus, misalkan itu bentrok gitu ya harus kita harus mengalahkan salah satu kegiatan yang istilahnya bisa diwakilkan atau bisa digantikan yang lain begitu. Jadi caranya seperti itu, dengan prioritas saja. Oke, gitu. Berarti dengan prioritas ya Bu. Iya. Oke, sangat luar biasa. Semoga tips-tips dari beliau dapat kita terapkan dan memotivasi kita bahwa pengalaman dapat diperoleh di mana saja, di dalam kampus maupun di luar kampus. Iya. Oke, sebelum kita mulai podcastnya nih Bu, kita ada jargon terlebih dahulu. Oke. Kalau misalnya saya bilang podcast Mas, jawabnya berjuang bersama mengakhiri stigma. Oh ya, baik. Teman-teman di rumah juga boleh ikutan nih ya. Oke, saya mulai nggak Bu? Oke. Podcast Mas, berjuang bersama mengakhiri stigma. Keren banget ini. Ini jargon apa ini? Jargon podcast Mas. Podcast Mas. Iya. Keren. Podcast S1 Kesehatan Masyarakat. Oh gitu, luar biasa. Jadi memang jargonnya itu memang ingin mengakhiri stigma juga ya. Jadi cocok dengan tema hari ini ya. Iya, benar banget. Oke, langsung saja Bu ya. Pada episode kali ini kita akan membahas topik tentang penurunan stigma penyakit menular lepra melalui kebijakan kesehatan di Indonesia. Bicara seputar lepra nih Bu, mungkin teman-teman di rumah juga ada yang belum tahu atau bahkan belum pernah mendengar lepra itu sebenarnya apa sih Bu? Iya, karena memang penyakit ini tuh tidak banyak ditemukan sebenarnya ya, tapi kasusnya tuh banyak. Dia itu termasuk neglected disease, kasus yang terabaikan. Jadi kasusnya tuh banyak, tapi seperti tidak ada. Jadi kita tuh kalau orang pada umumnya itu kan melihatnya, oh lepra masih ada ya gitu.
atau bahasa Inggrisnya kita biasa menyebutnya leprosi ya. Nah, atau kusta ya kan gitu. Itu tuh penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae namanya begitu. Dan itu menyerang pada kulit, pada saraf tepi itu kan di kulit gitu. Kan itu kan dari kulit gitu Bu ya. Iya. Apa sih Bu gejala dari lepra dan penularannya itu bagaimana? Apakah melalui kontak langsung atau sentuhan atau seperti apa? Nah, jadi penyakit apa itu namanya leprosi ini memang menyerang saraf tepi ya kulit. Tapi mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa penularannya itu bukan melalui kulit gitu, tidak. Tetapi dari droplet. Jadi dari pernafasan, dari ini loh droplet dari batuk, berdahak atau pilek gitu. Nah, dari itu saluran pernafasan justru penularannya. Berarti bukan dari kulit ya Bu ya? Bukan. Ya, dari droplet. Dari droplet. Bagaimana sih Bu frekuensi dan persebaran penyakit lepra dari tahun ke tahun di Indonesia ini? Kan katanya kasusnya sangat banyak, tapi jarang ada yang tahu gitu Bu ya. Iya. Di Jawa Timur itu merupakan yang terbesar di Indonesia. Indonesia itu di dunia itu kasus kusta terbesar nomor 3. Nah, jadi kita juara 3 ya kasus kusta. Nah, yang pertama itu India, yang kedua Brasil, kemudian yang ketiga itu Indonesia. Bayangkan dari 120 negara itu terkena kusta. Tapi yang terbesar itu nomor 3 itu Indonesia. Di Indonesia kebetulan yang tertinggi itu Jawa Timur. Nah, bagaimana penularannya? Permasalahannya adalah kusta ini perjalanan penyakitnya itu cukup panjang sehingga kadangkala saat orang itu menularkan dia belum timbul gejalanya. Jadi misalkan nih saya terserang kusta. Gejalanya itu tidak timbul. Timbulnya itu bisa 2 tahun sampai 20 tahun yang lagi, tergantung kondisi tubuh saya. Nah, di saat saya belum terlihat gejalanya, tubuh saya yang sudah termasuk bakteri lepra ini bisa menularkan yang lain. Inilah yang berbahaya dan inilah yang sulit, sehingga kenapa kusta ini sulit untuk dieliminasi. Karena saat penyebarannya pun adalah ketika penyintas kusta itu belum terlihat gejalanya. Karena panjang. Misalkan saya terserang nih, tidak bisa, duration of time-nya itu panjang, untuk inkubasinya itu panjang. Penyakit tersebut muncul gejala. Jadi tidak mungkin 1 bulan 2 bulan saya langsung terlihat penyakitnya itu tidak. Tetapi tubuh saya sudah mengandung bakteri itu dan bisa menularkan. Nah, susah nggak? Iya. Kalau COVID kan positif, kemudian dites, dia positif COVID, kita isolasi, ya kan? Kemudian kita obati. Kusta tidak, bakterinya sudah masuk tubuh, itu tidak terlihat gejalanya. Jadi ada waktunya lama. Sebenarnya tidak mudah penularannya. Artinya harus kontak terus-menerus. Jadi tidak bisa hanya sekali kemudian langsung tertular, itu tidak bisa begitu. Berarti jangka waktunya sangat panjang Bu ya untuk terlihat. Iya. Oke, penyakit kusta ini kan dalam stigma masyarakat itu kan sangat kayak negatif gitu Bu ya, kayak jangan didekatin atau apapun itu. Bagaimana sih Bu, apa sih penyebab utama stigma masyarakat terhadap penyakit kusta ini? Nah, jadi kenapa stigma itu ada? Karena satu, ini merupakan penyakit penular. Semua penyakit menular rata-rata itu akan menimbulkan stigma, ya kan, seperti TB, HIV, ya kan, kemudian kusta ini, ya kan. Kalau jantung itu pasti tidak di stigma, ya kan. Hipertensi itu tidak di stigma, ya. Nah, tetapi kalau penyakit menular itu akan menimbulkan stigma yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena gejala yang ditimbulkan itu menimbulkan kecacatan, sehingga kan orang takut semua. Kan karena hanya penyakit kusta ini ya salah satu dari beberapa penyakit mungkin yang menyebabkan kecacatan itu. Dan jika tidak diobati, kalau sudah kusta itu basah, kan ada 2 jenis ya, basah dan kering. Kalau basah, kalau tidak diobati itu sulit untuk sembuh. Jadi istilahnya imun tubuh tidak mampu untuk mengobati sendiri, seperti influenza kayak virus, karena ini bakteri kan gitu. Sehingga harusnya berobat, minum obat. Dan kenapa stigma tinggi tadi? Yang pertama karena
penyakit menular. Kemudian yang kedua itu menimbulkan kecacatan, dan ini terjadi tidak hanya pada orang dewasa tapi anak-anak. Jadi tidak pandang bulu, ketika terserang semua usia itu bisa saja terkena kusta gitu. Itu yang menyebabkan stigma. Kira-kira penyakit kusta ini apakah bisa disembuhkan ya, Bu? Bisa. Itulah sebenarnya kusta ini bisa disembuhkan dan bisa dicegah gitu. Itu kita punya harapan itu sebenarnya. Jadi memang stigma itu harus dikendalikan gitu. Karena selama stigma ada, pengendalian ini tidak berhasil. Kenapa? Karena ini akhirnya lanjut ya, program kustanya itu adalah pengendalian kusta itu yang pertama menemukan kasus baru. Kenapa menemukan kasus baru? Untuk kasus baru ini harus diobati agar tidak menularkan. Jadi kalau penyintas kusta itu minum obat, bakteri di dalam tubuhnya ini, tapi belum dikaji lebih dalam ya, saya belum mendapatkan literatur yang pasti apakah benar rifamycin ini benar-benar bisa, mungkin nanti secara klinis bisa berlanjut ya kepada dokter. Tetapi saya pernah berdiskusi dengan ahli dokter spesialis kulit, itu menyebutkan sebenarnya penyakit kusta itu harus diobati agar ketika minum obat bakterinya itu seperti tidur sehingga tidak menularkan. Jadi kan dia dilemahkan bakterinya ketika penyintas itu minum obat. Kan programnya itu. Jadi harus pertama kali yang kenapa tidak boleh ada stigma, agar penyintas kusta itu berani untuk periksa dan program untuk penemuan kasus baru ini berjalan. Karena agar bisa diobati, kan bagaimana kita mengobati kalau kita tidak tahu mana yang penyintas kusta dan mana yang tidak. Jadi stigma pertama harus dihilangkan untuk pengendalian, justru untuk memprotek masyarakat. Kemudian yang kedua, ketika ada penyintas kusta, 20 rumah di sekitar itu harus minum obat. Tapi tidak setiap hari, hanya sekali kalau nggak salah. Jadi untuk istilahnya pencegahan aja. Itu memang programnya seperti itu. Mungkin secara klinis nanti ada dokter spesialis kulit yang bisa menyebutkan. Jadi penemuan kasus baru, kemudian berobat, dan berobatnya ini kita tahu bahwa antibiotik tingkat tinggi, yaitu antibiotik harus diminum rutin. Jadi programnya ada yang 6 bulan dan ada yang 1 tahun. Jadi kompleks banget ya untuk pengendalian kusta ini, melibatkan keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan itu, agar bisa mengendalikan penyakit kusta, agar tidak tersebar. Sebenarnya kuncinya satu, penemuan kasus baru. Permasalahannya adalah masih banyak yang mungkin positif kusta tapi tidak terdata. Ini yang justru bahaya sebenarnya. Kenapa? Mereka karena takut akan efek ini, stigma sosialnya itu. Iya. Berarti itu pencegahannya itu sekitarnya juga ikut minum obat. Iya, jadi begitu ditemukan kasus baru namanya ICF ya, itu penemuan kasus baru itu harus minum obat 20 rumah itu. Ya untuk mencegah aja, karena kan kita tidak tahu aktivitas penyintas kusta karena dia melalui droplet. Ya kan, dan batuk. Nah, itu bisa menyebarkan itu. Apalagi kalau tidak salah, saya pernah membaca salah satu jurnal itu, bakteri kusta itu kalau udah dikeluarkan gitu ya, di luar dropletnya itu sekitar sampai 2 hari itu masih hidup. Berarti kan masih bisa menularkan itu. Jadi jangan ada stigma kalau bisa ya sebenarnya, karena agar penemuan kasus baru ini berjalan dengan lancar dan jangan dikucilkan tapi justru dirangkul. Ya memang berat. Saya meneliti di Madura, dan awalnya itu tentang kan bertahap penelitian itu. Awalnya saya menemukan memang di sana masih ada stigma, dan ini tidak bisa disalahkan. Saya sendiri membayangkan saya hidup di antara penyintas kusta, pasti ada kekhawatiran gitu. Tetapi makanya kita harus memang istilahnya berkomitmen. Jika memang ingin melawan kusta, itu kita lawan kustanya, jangan penyintasnya. Dengan cara justru kita support penyintas kusta untuk minum obat rutin dan tuntas sampai zero, di dalam tubuhnya itu tidak ada bakteri kusta. Itu.
Dalam penurunan stigma pada masyarakat terkait penyakit lepra ini kan pasti ada Bu ya kebijakan dari pemerintah. Iya. Nah, sebelum kita mengarah ke kebijakan kesehatan dari pemerintah, sebenarnya apa sih Bu arti dari kebijakan kesehatan itu sendiri? Kebijakan. Nah, karena kita mau membahas tentang kebijakan ya. Kebijakan itu sebenarnya adalah suatu keputusan yang diambil untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi suatu keputusan yang diambil bagaimana membuat perencanaan, cara-cara yang akan gunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi itu adalah kebijakan, itu adalah suatu keputusan. Suatu keputusan Iya. dari pemerintah gitu. Dari pemerintah, iya. Bagaimana sih Bu kebijakan dari pemerintah dalam mengatasi stigma masyarakat terhadap penyakit lepra itu sendiri? Iya. Sebenarnya karena saya tadi menyebut seperti yang saya sebutkan ya, kusta itu neglected disease ya. Jadi dia itu kasus yang terabaikan. Tapi sejak dulu itu sebenarnya ada. Kusta ini ada sudah lama, Dek. Tapi ditemukannya itu sekitar 1873 itu oleh Dr. Gerhard Hansen. Makanya kalau di luar negeri biasanya kalau misalkan searching nih di jurnal itu kalau menggunakan kata leprosi, lepra itu tidak bisa pakai Hansen, karena kadang-kala ada yang menyebutnya itu adalah penyakit Hansen karena penemunya itu Dr. Hansen. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah ya tadi pertanyaannya dalam melawan stigma? Jadi pemerintah ini memiliki program sebenarnya edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat ini tidak memberikan stigma kepada penyintas kusta bahwa kusta ini bisa disembuhkan. Memang kusta ini menular tapi bisa disembuhkan. Nah, butuh dukungan masyarakat. Kalau misalkan masyarakat ini tidak mensupport atau mendukung penyintas kusta, maka nanti pengendalian kusta ini tidak akan berhasil. Jadi sebenarnya penurunan stigmanya itu melalui edukasi kepada masyarakat. Tapi itu tidak mudah ya, gitu. Ya kan? Bahkan saya pernah menemukan observasi dalam penelitian awal dulu menyebutkan tenaga kesehatan saja itu masih memiliki stigma. Stigma itu adalah persepsi negatif kan itu ya. Dan itu sebenarnya apakah salah gitu? Stigma itu ya nggak salah karena itu perasaan ya yang memang khawatir gitu. Nah, tetapi artinya adalah yang paham dengan tentang suatu penyakit saja ya kan, tenaga kesehatan itu aja takut gitu, apalagi masyarakat. Nah, ini memang PR yang besar gitu ya, komitmen pemerintah, komitmen masyarakat untuk benar-benar menuntaskan kusta. Apalagi problemnya tuh tidak hanya masalah penyakitnya loh, Dek. Jadi penyakit ini tuh kompleks banget. Saya melihat ya, banyak penyintas kusta itu kehilangan pekerjaan. Ya, jadi artinya apa? Larinya tuh kepada kualitas hidup gitu. Jadi tidak hanya secara fisik tapi juga masalah yang menimbulkan psikis ya kan. Kemudian sosial yang tadi stigma dan sampai merambah pada ekonomi. Bayangkan, jadi akhirnya dampaknya itu luar biasa sekali gitu. Apalagi kalau misalkan penyintas kusta itu adalah tulang punggung misalkan. Jadi yang terdampak kan tidak hanya pada penyintasnya, tapi pada seluruh keluarganya. Ada juga, ini beberapa bentuk stigma ya. Itu coba ada bukunya itu sampai 12 stigma pada kusta. Ada yang sulit mendapatkan jodoh, sampai begitu. Ada yang sampai akhirnya bercerai karena kompleks, dia tidak hanya sakit secara fisik, tapi yang didampakkan itu tidak hanya gejala sakit fisik, tapi ke psikis ya kan, otomatis down. Kemudian sosial, dia mendapatkan stigma dari masyarakat, ya label ya kan. Kemudian ekonomi itu tadi, makanya di dalam program kusta itu programnya itu tidak hanya kuratif, tidak hanya pengobatan, tapi sampai ada rehabilitatifnya. Karena itu tadi menimbulkan kecacatan dan kehilangan pekerjaan gitu. Iya. Bagaimana sih Bu kebijakan kesehatan ini dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap lepra dari penyakit yang menakutkan ke kondisi yang dapat diatasi? Nah, yang sebenarnya kalau edukasinya itu
programnya sudah bagus ya. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat itu, kemudian kepada keluarga. Jadi memberikan pengarahan kepada keluarga pentingnya untuk mensupport penyintas kusta untuk berobat gitu. Nah, dan edukasinya sebenarnya sudah sudah bagus. Mungkin memang perlu lebih lebih gencar, kemudian lebih proaktif lagi ya. Tapi sebenarnya programnya sudah bagus, sudah edukasi dan bahkan sampai tenaga kesehatan itu turun langsung ke lapangan. Tapi mungkin ada beberapa kendala-kendala ya biasa. Misalkan rasio jumlah penyintas kustanya dibandingkan dengan SDM yang bertanggung jawab terhadap penyakit tersebut gitu. Sehingga memang akhirnya ya biasa mesti setiap program ada kendalanya ya, tapi programnya sudah bagus. Upayanya stigma ini ya sebenarnya dengan edukasi gitu. Edukasi pada masyarakat. Tapi menurut saya selain edukasi pada masyarakat dan juga keluarga, mungkin kalau secara kebijakan ya sebenarnya memang harus ada sebuah istilahnya jaminan sosial khusus penyakit penyintas kusta. Kita nyebutnya penyintas, bukan penderita. Jadi lebih halus ya. Kita nyebutnya survivor, not patient ya. Agar mereka saya penyintas itu kan pejuang ya kan gitu, seperti itu, untuk melawan suatu penyakit gitu. Jadi lebih diingat-ingat, kita lebih bagus menggunakan kata survivor. Untuk cancer, HIV itu adalah survivor. Nah, jadi menurut saya harus ada jaminan untuk sosial dan ekonomi untuk penyintas kusta agar mereka yang sakit itu berani untuk datang ke pelayanan kesehatan berobat, tidak takut bahwa dia akan tetangganya tahu kalau dia sakit kusta terserang kusta, agar dia mau berobat. Jadi ada jaminan sosial dan ekonomi gitu. Terutama untuk tulang punggung ya, yang tulang punggung. Mungkin kalau yang penyintasnya itu adalah perempuan bukan tulang punggung, mungkin masih ada suaminya yang bekerja mencari nafkah. Tapi mungkin untuk yang tulang punggung gitu ada program khusus memang, karena penyakit ini larinya ke arah sana gitu. Beda dengan penyakit lain, maksudnya seperti penyakit degeneratif itu kan masih bisa bekerja. Tapi kalau kusta ini memang beberapa case ya, itu memang akhirnya dia kehilangan pekerjaannya. Kalaupun dia memulai untuk usaha, itu akan sulit ketika sudah banyak yang tahu bahwa dia pernah sakit kusta gitu. Dan inilah yang harus sebenarnya dipikirkan. Jadi kalau mau mengatasi sesuatu itu harus dari akar-akarnya. Kenapa sih mereka tidak mau berobat gitu? Kenapa sih mereka kok tidak mau periksa gitu? Karena kalau nggak diperiksa skin smear ya, jadi kayak dikorek kulitnya itu ya, itu tidak tahu kita apakah itu ada bakteri kustanya atau tidak gitu. Jadi harus datang ke pelayanan kesehatan untuk berobat. Itu sebenarnya kuncinya yang penting. Jadi harus lebih terbuka gitu Bu ya. Iya, jangan takut untuk menyatakan kalau dia kusta. Nah, lalu PR-nya adalah bagaimana membuat penyintas kusta ini berani untuk datang ke pelayanan kesehatan berobat gitu. Berarti kita harus menyediakan kondisi di dalam masyarakat dan keluarga kan, agar si penyintas ini nggak takut gitu. Karena problemnya adalah larinya ke ekonomi dan sosial. Itu yang harus diatasi, Dek. Gitu. Sampai saat ini ya programnya ada secara normatif itu, tapi aplikatifnya gitu, seperti hasil penelitian saya itu tetap takut Dek, untuk mungkin masih kadangkala tenaga kesehatannya yang datang karena laporan dari tetangga misalkan gitu. Iya, bukan inisiatif sendiri lapor, karena masih banyak yang takut. Kemudian bagaimana sih Bu strategi kebijakan pemerintah upaya pencegahan dan pengendalian penyakit lepra tersebut? Pengendaliannya, nah beberapa programnya yang tadi saya jelaskan itu adalah penemuan kasus baru ya, ICF, kemudian pemberian obat selama 6 bulan yang kering, PB, kemudian yang MB atau basah itu 1 tahun. Nah itu
dan atau mungkin bisa dilanjutkan sampai nanti diobservasi bahwa bakteri lepranya ini sudah nol, sudah tidak ada bakterinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu edukasi kepada masyarakat untuk menurunkan stigma dan memberikan support kepada penyintas kusta untuk berobat. Jadi kuncinya kan sebenarnya ditemukan dan diobati. Begitu programnya. Tetapi tidak semudah itu. Ada beberapa kendala-kendala juga. Kendala secara sosial tadi yang karena dari stigma. Yang kedua, kendala secara fisik itu mengkonsumsi antibiotik tingkat tinggi. Ini observasi dari penelitian saya ya. Itu menyebutkan bahwa dampak-dampak yang ditimbulkan minum obat antibiotik dari kusta ini ya, MDT ya, multidrug ini, itu menimbulkan efek di dalam tubuh yang kurang nyaman. Beberapa itu seperti kulit itu jadi gelap ya, kadang menimbulkan mual. Bayangkan minum obat setiap hari dan setiap hari selama 1 tahun atau 6 bulan. Nah, kemudian kadang kencing tuh sampai merah dan bau sekali. Nah, itu setiap hari. Nah, ini yang mungkin jadi selain ini saran saya ya. Jadi yang pertama tadi ya, penemuan kasus itu penting untuk mengendalikan agar tidak menularkan. Yang kedua mungkin harus ada penelitian ya, ini kan ahlinya bidang lain ya, di bidang medikal ya, untuk bagaimana menciptakan terobosan sebuah obat yang lebih nyaman, atau mungkin ada ditambah lagi obat yang bisa mengendalikan efeknya ini. Karena memang efek ini ternyata juga menjadi salah satu alasan beberapa penyintas itu kadang stop obatnya. Karena efek yang ditimbulkan minum obat ini yang menjadi tidak nyaman. Kulitnya tuh gulap deh kalau minum obat kusta itu, gosong gitu. Beberapa penyintas itu menyatakan begitu. Kemudian mual, kadang tuh menimbulkan mual. Terus ya seperti itu. Mungkin jadi kan, nah itu juga harus diperhatikan. Sedangkan obatnya kan jenisnya hanya itu. Maksudnya tidak ada pilihan lain gitu kan, itu. Iya. Baik Bu, bagaimana sih Bu peran serta lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan penanggulangan penyakit lepra tersebut? Iya, baik. Jadi gini, program pemerintah itu kan pengobatan ya, kuratif dan rehabilitatif, dan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Perannya dari sektor swasta itu apa? Kalau obatnya itu kan sudah dari pemerintah, itu gratis. Obat kusta itu semuanya gratis gitu. Bisa didapat di semua puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi dan periksa kusta pun juga bisa seluruh Indonesia. Lalu pihak swasta apa yang bisa dibantu? Yang pertama yang membantu penurunan stigma, atau mungkin juga bisa mensupport untuk membuka lapangan pekerjaan untuk penyintas kusta. Ini yang penting. Karena bagaimana hidup kalau tidak bekerja gitu. Ya kan gitu. Jadi ya kualitas hidup menurun, untuk apa hidup kan gitu. Jadi penyintas kusta kan akhirnya tidak memiliki semangat untuk sembuh ketika saya tidak punya harapan. Jadi kalau saya ditanya apa bantuan LSM, kalau obat sudah ada dari pemerintah, sekarang tinggal masalah ekonomi. Jadi buka lapangan pekerjaan khusus penyintas kusta gitu. Pemerintah harus memiliki terobosan atau strategi itu. Misalkan buka pabrik khusus untuk ya disabilitas kusta, penyintas kusta gitu misalkan. Gitu. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, kira-kira faktor apa saja yang menjadi penghambat atau tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan kesehatan untuk mengurangi stigma tersebut? Faktor-faktor yang menghambat tadi, stigma itu tadi. Ya, yang pertama ya karena masyarakat, faktornya apa ya? Karena ketidaktahuan masyarakat gitu. Yang pertama, sehingga memang edukasi untuk terus memberikan edukasi penyuluhan kepada masyarakat itu harus terus, jangan hanya sekali. Jadi harus rutin, harus terus. Kemudian pertama karena ketidaktahuan. Yang kedua ya karena masih ditemukan tetap kasus baru gitu. Nah, ini masyarakat tidak tahu bahwa kalau misalkan penyintas kusta ini
di stigma, ya kan? Ini justru mereka tidak diobati bisa menularkan gitu. Sehingga faktornya ketidaktahuan ini harus dijelaskan dan harus ada kader khusus kusta lah memang. Dan saya menyarankan kemarin dalam penelitian saya untuk merangkul akademisi-akademisi sehingga memang konsep sebuah pelaksanaan program kesehatan jika dilaksanakan sendiri oleh pemerintah itu akan berat, ya kan? Kita memiliki banyak sumber daya selain pemerintah sebenarnya, akademisi, ya kan? Dosen, mahasiswa, juga bisa pada masyarakat itu sendiri gitu. Peningkatan sosial kapital namanya, modal sosial. Jadi masyarakat itu diberikan modal, tapi modal sosial. Modalnya apa? Pengetahuan, diedukasi. Jadi pemberdayaan pada masyarakat. Kalau kita kerjakan sendiri berat gitu. Karena faktornya ya salah satunya tadi ketidaktahuan, yang kedua adalah keterbatasan SDM untuk melakukan programnya itu. Sehingga harus merangkul pihak lain gitu, seperti akademisi. Di Madura ada berapa stikes. Teknisnya ya saya menjelaskan kemarin begitu. Ajaklah gitu, duduk bersama pemerintah, akademisi, ya kan? Ini untuk mengendalikan kusta gitu. Jadi bahwa setiap kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus transparan, tujuannya adalah ya untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu kelompoknya adalah akademisi yang bisa membantu gitu. Karena makanya akademisi juga wajib, salah satunya Tridharma itu kan pengabdian pada masyarakat. Mahasiswa juga harus belajar turun ke lapangan untuk mengatasi langsung pada penyakit. Jadi tidak hanya belajar secara teori. Jadi itu yang saya sarankan kemarin. Dinas Kesehatan Provinsi Jatim itu ya, yang mengatasi kusta ini adalah Pak Sumarsono. Saya tidak tahu apakah sudah ganti. Tahun lalu itu masih Pak Sumarsono ya. Itu saya memberikan saran bahwa harus menggandeng akademisi itu untuk pengendalian kusta gitu, dan jangan menjadikan kusta ini neglected disease gitu, agar masyarakat melek bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mari ini adalah tanggung jawab kita bersama, karena siapapun bisa terkena. Karena itu tadi yang saya bilang kan, gejalanya itu bisa tidak terlihat tapi sudah ada bakteri bisa menularkan, kayak saya bisa gitu. Berarti semuanya itu harus bersatu dalam upaya penanggulangan kusta. Iya, betul. Oke, sebagai penutup nih Bu. Iya. Tidak terasa Bu ya. Iya. Adakah pesan dari Ibu Reni untuk seseorang yang mungkin saat ini mengalami penyakit lepra, dan dukungan apa yang bisa kita berikan kepada penyintas yang mengalami lepra? Seperti itu. Iya. Baik. Penyakit itu kan bermacam-macam ya, dan memang kusta ini menimbulkan stigma seperti itu. Tetapi jangan patah semangat, karena kusta bisa disembuhkan gitu. Dan waktu penyembuhannya bisa 6 atau sampai 1 tahun ya. Ya. Artinya kan tidak panjang gitu. Jadi seperti ada penyakit yang sulit untuk disembuhkan kan. Kalau kusta kan asalkan rutin minum obat, ada harapan untuk bisa sembuh gitu. Kalau rutin minum obat, jadi istilahnya memang jangka waktu pengobatan itu harus ditelatenin gitu, dia bisa sembuh. Jadi harapan sembuh itu ada. Sehingga jangan patah semangat, rutin minum obat, kemudian sering konsultasi kepada dokter untuk memeriksakan keadaan kondisi sakitnya gitu. Intinya jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Kemudian kusta itu bisa disembuhkan, bisa sembuh. Dan jangka waktunya untuk sembuh juga tidak butuh waktu yang lama, 6 sampai 1 tahun insyaallah. Itu. Karena proses pengobatannya kan itu. Kalau lebih ya mungkin ada faktor-faktor lain ya yang mempengaruhi proses penyembuhan gitu. Karena dampak stigma ini sangat berpengaruh ya Bu bagi penyintas lepra ini. Penyintas menjadi takut dan menyembunyikan penyakit mereka dan dibiarkan hingga parah berujung disabilitas. Iya. Iya, benar sekali. Benar, itu yang permasalahannya, karena menimbulkan kecacatan gitu, kecacatan fisik gitu. Dan itu bisa di tangan, bisa di kaki gitu. Kadangkala bisa menimbulkan luka juga. Kenapa? Karena kusta ini kan
di kulit ya, dia kan kayak kasar-kasar putih gitu ya, bercak putih gitu. Oke. Dia tuh mati rasa, Dek. Sehingga kalau itu di telapak kaki kena dia itu kena luka, kena paku, dia tidak merasa sakit tapi berdarah. Tapi ini kan bisa menimbulkan infeksi, ini yang bahaya gitu. Jadi kusta itu dia akan mati rasa. Jadi dicubit ya tidak sakit. Misalkan disilet-silet ya tidak sakit gitu. Berarti Karena mati sudah rasa. mati rasa. Gitu. Nah, ini yang bahaya ya. Makanya Ya. perlu pendampingan gitu. Oke. Tenaga kesehatan gitu. Oke. Jangan sampai stigma terhadap masyarakat menjadi penghambat kesembuhan mereka, Ibu ya. Iya, jangan takut untuk berobat. Dan masyarakat jangan takut kalau tetangganya ada yang kusta. Justru kita lawan leprosinya, kusta, kita lawan penyakit kustanya, kita rangkul penyintas kustanya ya untuk sembuh gitu. Dan agar bisa bersosial kembali, bisa produktif kembali secara sosial maupun ekonomi gitu. Oke, oleh karena itu, mari kita stop stigma dan diskriminasi kusta, Iya. dukung dan rangkul mereka, Iya, karena kusta dapat dicegah dan diobati hingga mereka sembuh. betul sekali. Oke, baik Ibu Raini, tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Iya. Terima kasih banyak sudah Iya. meluangkan waktunya jenengan untuk hadir dan memberikan informasi yang sangat luar biasa seputar penularan penyakit Kusta. kusta. Seperti itu. Baik, sebelum kita tutup nih Bu ya, kita jargon terlebih dahulu ya Bu. Oke, baik. Podcast Mas, berjuang bersama mengakhiri stigma. Oke. Stay healthy Bu Reni, semoga Iya, kita bisa terima bertemu kasih. lagi di lain kesempatan. Siap. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Ibu, dan juga terima kasih teman-teman semua yang sudah setia menyaksikan podcast pada hari ini. Semoga edukasi dan informasi seputar stigma kebijakan kesehatan pada penyakit lepra kali ini dapat bermanfaat dan tentunya dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Amin ya robbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Salam hangat dari saya. See you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.